kembali dijelaskan Bang kedatangan Bang ke Polda Metro Jaya? Iya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, kedatangan kami kemari terkait ada beberapa giat. Yang pertama, kami mau koordinasi atau mau mendapatkan informasi perkembangan dari laporan kepolisian yang kami lakukan pada tanggal 24 Oktober, dan alhamdulillah kami mendapatkan jawaban yang baik bahwa penanganan perkara tersebut berjalan dengan baik, dan nanti akan selanjutnya kita hormati aja proses. Ya, yang kedua mungkin terkait akan ada delik baru dalam peristiwa ini, mungkin lebih jelasnya ya, dengan ketua tim kuasa hukum kita. Oke. Ya, terima kasih. Agak sedikit kencang suaranya Bang. Agak sedikit kencang suaranya. Oke. Sebenarnya kita mau buat laporan terkait delik baru, tapi kita mesti tunda dulu. Mungkin 1 atau 2 hari kita akan merampungkan semua bukti-bukti yang kita miliki terkait dengan pemberitaan, terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh AS yang seolah-olah klien kami ini orang yang paling buruk, dia adalah korban, sementara klien kami adalah pelaku yang semuanya seolah-olah kesannya penjahat. Ternyata semua yang dia lakukan itu adalah bohong besar. Dia mencoba membangun narasi-narasi bohong seolah-olah dia adalah orang paling suci, paling benar, paling baik di muka bumi ini. Tapi sebenarnya publik sudah tahu siapa itu AS. Mungkin kita bisa kembali mereview peristiwa hukum yang terjadi tahun 2010 ketika AS mencoba membangun narasi bohong terkait dengan perkara dengan Zainuddin MZ. Mungkin publik bisa menilai siapa dia itu sebenarnya, dan sekarang dia berusaha membangun kembali apa yang sudah dia lakukan 10 atau 12 tahun lalu itu kepada klien kami gitu. Jadi kurang lebih itu. Untuk yang dilaporkan ini tadi apa? Berapa pasal? 4 pasal. 4 pasal. Apa aja itu Bang yang mungkin dilaporkan? 310, 315, 727 sama juntonya 45. Pas berapa itu? Terkait apa aja Bang? Apa aja mungkin pasal Itu tersebut? pasal terkait pencemaran nama-nama baik. Kurang lebih seperti itu. Semuanya berhubungan dengan pencemaran dengan nama baik. kehormatan dan martabat. Itu bisa ancaman berapa tahun Bang? Itu 6 tahun. 6 tahun, berarti Ya. ini bisa ditahan. Ya. Lebih dari 6 tahun. Mungkin Kak Putih sendiri gimana Kak? Akhirnya mutus untuk bikin laporan kembali Kak? Gini, pertama saya tadinya nggak mau untuk lebih jauh dari ini. Tapi melihat perkembangan berita yang kami lihat, terutama terkhusus saya sendiri, ini sudah di luar batas. Bahkan bukan pada fakta sebenarnya. Kami masih tahan, bahkan waktu kemarin masih ya udah oke, kalau mau ada perdamaian gitu, karena melihat ya saya tahu betul tentang beliau kan dan keluarganya. Tapi perlu ditekankan, mungkin kalau yang sekarang dia buat paradigma itu, saya persilahkan untuk AS, dia membangun karena dia tulang punggung, dia punya anak, dia sakit, seperti apa yang dia siarkan, dan sampai dia nangis apapun itu. Dan perlu diketahui di sini bahwa saya pun punya keluarga yang harus saya jaga, saya punya klien, saya punya mahasiswa, saya punya kerabat-kerabat. Kenapa saya melakukan sampai kok kayaknya keras ya, sama-sama keras, nggak mau mengalah. Kalau mungkin masih dalam batasan manusia, saya mungkin nggak akan melakukan jauh ini. Dan mungkin rekan-rekan tahu juga, atau mungkin nanti kuasa hukumnya tahu, kalau kita melaporkan kita itu agak sulit ya. Alhamdulillah kita dikasih jalan, hanya tinggal melengkapi, dan itu sudah saya persiapkan kan. Karena yang Aida sampaikan itu di berita itu, saya yakinkan dan bisa saya buktikan bahwa itu kebohongan besar, fitnah besar, dan dia zolim. Dan dia bukan hanya ke kehormatan saya dan martabat saya, itu jauh lebih dari itu. Kenapa saya melakukan ini? Iya betul, begitu juga martabat keluarga saya. Dia berpikir hanya melakukan
berpikir untuk dirinya sendiri bahwa saya korban gitu, bahwa saya mungkin kalau dia cuma bilang di sebatas permasalahan kemarin yang di 51, Ya. mungkin saya akan terima, saya tidak peduli publik mau seperti apa, tapi dengan perkembangan ya narasi dia, ya statement dia yang itu saya sendiri, saya sebagai pengacara sendiri, saya bilang ini orang hebat, saya mengakui dia hebat, saya mengakui, dan berarti saya tidak bisa sembarangan nih melawan dia, dan saya akan perjuangkan. Perlu Aida Saskia ketahui, saya sampai di titik ini itu tidak mudah ya Aida, bukan tidak pakai hati lagi. Waktu sakit pun mungkin banyak yang tahu saya yang rawat, yang jaga, dan yang saya perjuangkan. Mungkin kalau kehilangan apapun, saya tidak peduli, tapi saya tekankan lagi untuk Aida Saskia atau Ida Farida, saya tidak mau kehilangan diri saya lagi. Itu yang perlu disampaikan, dan apa yang telah dia perbuat, dia harus pertanggungjawabkan itu, karena ini sudah terlanjur. Mungkin seluruh rakyat Republik Indonesia, bahkan lebih dari itu, sudah mengetahui permasalahan ini. Terus karena dia bisa mengandalkan sakitnya, atau karena dia tulang punggung keluarganya, atau seperti apa, itu pun terjadi di diri saya. Jadi kalau ya itu kan ada pepatah katanya, kalau mau mau dimanusiakan, ya kamu juga harus memanusiakan manusia gitu. Itu aja sih kenapa alasan saya lebih ini. Mungkin ada Ini penambahan. karena menyangkut dengan kehormatan dan harga diri. Jadi klien kami ini sangat emosional ya, karena apa yang dilakukan itu sudah melebihi Ya, pasal 351 itu. Ini soal kehormatan dirinya dan keluarganya. Tapi untuk sejauh ini sendiri Mbak Putri ada komunikasi nggak dengan AS tersebut? enggak, saya sudah membatasi, bahkan saya kemarin sudah membuat berita terbuka. Saya bilang jangan ganggu saya lagi apapun itu. Saya sudah maafkan. Tapi apa yang sudah dibuat, permainan yang sudah dia buat, ayo saya temani sampai selesai. Karena selama ini tidak pernah ada yang menyelesaikan kan. Mari selesaikan sama saya.